Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi nilai mutlak. Oke, seperti yang kita ketahui, nilai mutlak itu terbagi ke 3 submateri, yakni persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, dan grafik nilai mutlak. Nah, kali ini kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak. Oke, langsung kita mulai. Untuk yang pertama ada persamaan nilai mutlak. Nah, di sini persamaan nilai mutlak itu kalau bentuk umumnya gitu ya, kita bisa tuliskan dia sebagai mutlak fx misalkan sama dengan a. Nah, di sini definisinya adalah fx-nya itu bisa positif, ya, jadi sama dengan a aja, kalau fx-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi isi fx-nya itu bilangannya positif. Atau fx-nya bisa jadi bilangan negatif, kalau fx-nya kurang dari 0. Gitu. Jadi, di sini fx-nya kita diamkan saja, di sini A-nya yang negatif atau positif. Atau boleh juga misalkan negatif fx gitu ya, untuk yang kedua sama dengan A. Boleh ini juga ya. Jadi, yang jelas adalah salah satunya positif sama dengan positif, dan salah satunya negatif sama dengan positif, atau positif sama dengan negatif. Jadi, ada yang setipe, ada yang berlawanan. Oke, langsung kita mulai lihat ke contohnya. Nah, untuk soal yang pertama, di sini misalkan soalnya adalah 2 dikali mutlak X sama dengan 13. Nah, maka di sini kita bisa bagi 2 dulu ke dua ruas, supaya koefisien dari mutlak X itu sama dengan 1. Jadi, mutlak X sama dengan 13 per 2. Nah, ini langsung kita gunakan sifat atau definisi yang ada di sebelah kanan. Nah, berarti kita punya 2. Yang pertama, X sama dengan 13 per 2 untuk X-nya lebih dari 0. Nah, di sini karena fx-nya cuma x aja, jadi langsung x lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, berarti x sama dengan negatif 13 per 2, di mana x-nya kurang dari 0. Atau boleh juga misalkan negatif x sama dengan 13 per 2, itu sama aja. Oke, setelah dapat 2x ini, nah kita harus make sure dulu apakah kedua x ini memenuhi persamaan yang di soal. Oke, kita cek langsung ke soalnya. Yang pertama, untuk X sama dengan 13 per 2, maka 2 dikali mutlak 13 per 2 sama dengan 2 dikali 13 per 2, gitu ya. Jadi sama dengan 13. Oke, betul kan? Karena 2 kali mutlak X memang harus sama dengan 13. Nah, berarti betul. Untuk yang kedua, X, di mana X-nya tuh negatif 13 per 2. Nah, kita masukkan ke soal, berarti 2 dikali mutlak negatif 13 per 2. Nah, negatif di dalam mutlak, kalau mutlaknya hilang, itu semua jadi positif. Jadi di sini 2 dikali 13 per 2. Nah, ternyata sama, hasilnya adalah 13, gitu ya. Jadi, yang X sama dengan negatif 13 per 2 juga berarti benar. Oke, kesimpulannya apa? Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 13 per 2 dan 13 per 2. Gitu. Jadi, di sini X ini tuh bisa bilangan yang positif ataupun yang negatif. Karena kalau suatu bilangan di dalam mutlak, apabila dia keluar mutlak, maka tetap jadi bilangan yang positif. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 2. Di sini kita pakai variabel P ya, jadi 5 sama dengan 2 dikali mutlak P dikurang 3. Nah, ini P-nya atau mutlak P-nya kita mau jadikan dia sendirian di satu ruas gitu ya. Jadi pertama kita tambahkan dulu 3 ke dua ruas, jadi ruas kirinya jadi 8, ruas kanan jadi 2 dikali mutlak P. Kemudian dikali atau dibagi 2. Jadi 4 sama dengan mutlak P, atau boleh tulisnya mutlak P sama dengan 4. Nah, setelah ini berarti lanjut lagi langsung ke sifatnya. Berarti P itu bisa 4, bisa juga negatif 4. Nah, di sini langsung aja dilihat kira-kira P itu lebih dari 0 nggak sih? Atau P sama dengan 4 lebih dari 0 nggak sih? Gitu kan. Jadi di sini karena iya, maka betul. Gitu. Terus negatif 4 juga kurang dari 0, maka betul. Jadi boleh langsung lihat syaratnya aja gitu ya. Langsung di sini kan ada, ya kita pakai warna hitam, biru aja ya. Nah, di sini 4. Nah, 4 ini kan, oh iya, lebih dari 0, betul. Karena P-nya sama dengan 4, maka ya udah memenuhi. Sebenarnya gitu juga bisa.
Cuma kalau kurang yakin, boleh misalkan mau cek ke soal gitu ya, masukin P sama dengan 4 dan P sama dengan negatif 4, boleh. Jadi boleh seperti cek soal di nomor 1, atau langsung saja lihat gitu ya, apakah P yang diperoleh itu sesuai dengan syaratnya untuk yang soal nomor 2. Jadi 2 tipe ya, boleh dilakukan kedua-duanya. Oke, silahkan diperhatikan dulu. Jadi kesimpulannya adalah, nah, HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 4. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Nomor 3 ini agak berbeda, soalnya kita punya mutlak X, tapi dikuadratkan gitu ya, dikurang 3 dikali mutlak X, dikurang 4, sama dengan 0. Nah, kalau sekilas kita lihat, di sini ada 2 mutlak, tapi mutlaknya sama-sama hanya berisi X. Jadi, di sini bisa kita misalkan gitu ya, jadi misalkan mutlak X-nya jadi variabel, bisa A, B, C, sampai Z boleh, tapi jangan X lagi, supaya nggak bingung. Oke, kalau dimisalkan jadi A, berarti kita punya A kuadrat dikurang 3A dikurang 4 sama dengan 0. Jadi soalnya berubah ya, jadi variabelnya A. Oke, kita faktorkan dulu seperti persamaan kuadrat pada umumnya. Nah, jadi A kurang 4 dikali A ditambah 1, karena harus dikali sama dengan negatif 4, tapi kalau kita tambahkan harus sama dengan negatif 3. Jadi kita pilih negatif 4 sama 1. Nah, dari sini kita lihat A-nya itu berarti yang pertama sama dengan 4, dan yang kedua sama dengan negatif 1. Balik lagi ke pemisalannya, A-nya adalah mutlak X sama dengan 4, dan mutlak X sama dengan negatif 1. Nah, di sini untuk yang mutlak X sama dengan 4 bisa ya, memungkinkan. Tapi kalau untuk mutlak X sama dengan negatif 1, tidak mungkin. Kenapa? Karena mutlak dari suatu angka, apapun gitu ya, bilangannya apapun, dia pasti bilangan positif. Sedangkan ini negatif 1, maka tidak mungkin. Oke, untuk yang X atau mutlak X sama dengan 4, kita langsung menggunakan yang tadi ya, definisi tadi, berarti X-nya itu ada 2, 4 dan negatif 4. Nah, di sini 4 lebih dari 0, betul ya. Dan negatif 4 lebih dari 0, maka dua-duanya betul. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, 4. Oke, 3 soal ini sederhana gitu ya dari nilai mutlak. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Nah, di sini soalnya adalah mutlak X ditambah 4 sama dengan 3X min 8. Nah, sama aja seperti yang tadi, cuman bedanya adalah di luar mutlaknya ini ada variabel X-nya, jadi 3X min 8. Oke, gimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu mutlaknya. Kenapa? Dia adalah syarat. Nah, jadi kita lihat mutlaknya untuk syarat ya. Di sini ada X plus 4 berarti lebih dari sama dengan 0. Atau, nah yang kedua berarti X plus 4 kurang dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita cari dulu X-nya untuk syarat ya. Yang pertama, X-nya berarti lebih dari sama dengan negatif 4, jadi kedua ruas dikurangi 4 ya. Kemudian yang kedua, berarti X-nya kurang dari negatif 4. Jadi kedua-duanya itu sama-sama X dan negatif 4, tapi perbedaannya adalah tanda pertidakssamaannya. Syarat pertama itu lebih dari sama dengan, syarat kedua itu kurang dari, gitu ya. Oke, dipahami dulu.
Nah, setelah ini kita harus lihat gitu ya, untuk syarat yang pertama yang lebih dari sama dengan, itu kita perhatikan ini diperoleh persamaan A. Dari mana? Sama seperti soal, tapi tanda mutlaknya hilang gitu ya. Jadi X plus 4 sama dengan 3X min 8. Sedangkan untuk yang kurang dari negatif 4, berarti dapat persamaan B. Nah, apa bedanya sama yang A? Di sini X plus 4-nya atau di dalam mutlaknya itu sama kita dikali negatif gitu ya. Seperti tadi sifat yang tadi. Jadi negatif X min 4 sama dengan 2X min 8 atau 3X min 8. Bisa dipahami ya perbedaannya? Oke, selanjutnya kita tinggal cari X yang memenuhi persamaan A dan B. Untuk yang A dulu ya. Di sini berarti 2X sama dengan 12, nah maka X-nya sama dengan 6. Nah, kita perhatikan, apakah X sama dengan 6 ini memenuhi syarat? Apa itu syaratnya? Di sini ada X lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, apakah 6 lebih dari sama dengan negatif 4? Oke, betul ya. Jadi dia memenuhi syarat. Oke, kita lanjut dulu ke yang B. Nah, di sini ada 4X sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 1. Nah, apakah 1 memenuhi syarat? Oke, di sini perhatikan. 1, apakah dia kurang dari negatif 4? Tidak ya, maka di sini tidak memenuhi syarat. Jadi, kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya kita peroleh hanya 6 saja. Gitu ya, karena yang satunya tidak memenuhi syarat. Ya, jadi itulah fungsinya syarat ya, untuk cek apakah X yang kita peroleh itu sesuai atau memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Cuman misalkan masih ragu, boleh juga ceknya langsung ke soal aja, X sama dengan 6 sama X sama dengan 1. Boleh banget, tapi kalau pakai syarat lebih gampang sebenarnya ya. Oke, sok dipahami dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ke cara kedua. Jadi, nomor 4 ini ada dua cara ya. Yang pertama cara pakai syarat, dan yang kedua adalah cara kuadrat. Gimana sih cara kuadrat itu? Nah, kita tinggal kuadratkan aja kedua ruas. Jadi, mutlak X plus 4 kuadrat sama dengan 3X negatif 8 kuadrat. Kenapa dikuadratkan? Karena setiap bilangan yang dikuadratkan itu pasti hasilnya positif. Ya nggak? 1 kuadrat 1. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1 gitu. Jadi semua bilangan itu positif kalau dikuadratkan. Makanya di sini mutlaknya akan hilang atau tetap jadi positif kalau kita kuadratkan. Gitu ya. Langsung aja kita kerjakan. Di sini ada X kuadrat plus 8X plus 16 untuk yang ruas sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ada 9X kuadrat kurang 48X tambah 64. Tinggal kuadratkan saja biasa ya. Ya, jadi kita sederhanakan. Nah, di sini ada 0 sama dengan 8X kuadrat kurang 56X ditambah 48. Nah, kita bisa bagi kedua ruas dengan 8 atau dikali 1/8. Maka, di sini ruas sebelah kanannya berubah jadi X kuadrat kurang 7X ditambah 6. Ya, jadi kita faktorkan, yang dikali itu jadi sama dengan 6, kalau ditambahkan jadi negatif 7. Berarti X negatif 6 dikali X kurang 1, gitu ya. Oke, dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 6, atau X-nya sama dengan 1. Nah, kalau dapat seperti ini, sebenarnya kita langsung aja cek ke soal ya. Balik lagi harus dicek ke soal. Jadi untuk yang kuadrat mah wajib. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang X sama dengan 6 tuh yang mana syaratnya. Ya, kalau yang tadi syarat kan langsung aja cek ke syarat. Nah, kalau ini nggak bisa. Harus tetap dicek ke soal. Oke, langsung untuk X sama dengan 6 berarti di soalnya ya. Mutlak 6 ditambah 4 sama dengan 3 kali 6 kurang 8. Jadi mutlak 10 sama dengan 18 kurang 8. Mutlak 10 itu berapa? 10 sama dengan 10. Nah, karena kanan sama dengan kiri, ya 10 sama dengan 10, maka X sama dengan 6-nya benar, memenuhi gitu ya, memenuhi soal gitu, jadi benar. Nah, sekarang untuk yang X sama dengan 1 gitu, jadi kita punya di sini mutlak 5 sama dengan negatif 5. Mutlak 5 itu berapa? 5, tapi sama dengan negatif 5. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ya, tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi soal. Jadi X sama dengan 1 itu tidak bukan himpunan penyelesaian gitu ya. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya hanya 6.
Jadi menggunakan cara pertama atau cara kedua itu sama diperoleh himpunan penyelesaian yang sama, yakni himpunan 6. Begitu ya, jadi ada dua cara yang bisa digunakan untuk soal nomor 4 ini. Tinggal dipilih mana yang lebih mudah atau gampang untuk dipahami atau digunakan untuk kalian semua ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ke nomor 5. Soalnya adalah ya hampir mirip ya. Jadi ada mutlak, di luar mutlaknya ada variabel. Tapi di sini mutlak X min 6 sama dengan X min 6. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Sama aja ya. Pertama mulai dari syarat. Oke, syaratnya yang pertama ada X lebih dari sama dengan 6. Seperti tadi ya, X min 6 sama dengan, lebih dari sama dengan 0. Maka X-nya lebih dari sama dengan 6. Atau X-nya kurang dari 6. Oke, untuk yang cara yang lebih dari sama dengan, maka persamaan A-nya sesuai soal, X min 6 sama dengan X min 6. Nah, kita peroleh di sini ternyata 0 sama dengan 0. Gimana nih kalau kita peroleh nggak X sama dengan, tapi angka sama dengan angka? Kita lihat dulu angkanya. Di sini ada 0 sama dengan 0. Betul nggak 0 sama dengan 0? Ya, betul. Jadi, X-nya berapapun, dia akan hilang kan. Mau X-nya 100, kalau masuk ke persamaan A, dia jadi 0 sama dengan 0, selalu. Maka di sini X-nya selalu benar. Untuk syarat X-nya lebih dari sama dengan 6. Jadi, di sini semua angka yang lebih dari sama dengan 6 itu selalu benar untuk mutlak yang nomor 5 ini, gitu ya. Oke, satu lagi ya, untuk yang B, persamaan B-nya berarti kita punya negatif dari X min 6 sama dengan X min 6. Nah, di sini ada negatif X plus 6 sama dengan X min 6. Nah, ini dapat, kalau ini X-nya sama dengan 6. Kita lihat ke syaratnya di atasnya ya. Jadi, di sini syaratnya itu X kurang dari 6, tapi kita dapatnya 6. Nah, apakah memenuhi syarat? Tidak ya, karena 6 tidak kurang dari 6. Jadi, tidak memenuhi syarat untuk yang kedua. Nah, jadi gimana himpunan penyelesaiannya kalau seperti ini? Ya berarti sesuai dengan himpunan penyelesaian yang persamaan A, yakni X-nya lebih dari sama dengan 6. Itu kayak garis bilang di warna hijau ya, di situ. Jadi mulai dari 6 sampai seterusnya ke arah kanan itu tuh himpunan penyelesaiannya. Oke? Ya, kita coba dulu soal nomor 6 ya untuk lebih memahami. Nah, di sini nomor 6 hampir sama, jadi di sini ada X min 5 dalam mutlak sama dengan X tambah 5, ya sama-sama X sama 5 gitu ya, cuma bedanya tandanya. Nah, kita perhatikan lagi syaratnya dulu, kita lihatnya mutlaknya ya. Di sini ada X kurang 5, berarti yang pertama lebih dari sama dengan 0. Oh, berarti X-nya lebih dari sama dengan 5. Untuk yang syarat positifnya. Untuk yang negatifnya berarti X kurang dari 5. Jadi tinggal ubah tandanya aja ya. Oke, persamaan A-nya berarti sesuai sama soal, cuma hilangkan mutlaknya aja. X kurang 5 sama dengan X tambah 5. Kita coba lihat. Nah, ternyata kalau kita hilangkan atau pindahkan X-nya misalkan ke ruas sebelah kiri, terus 5-nya ke ruas sebelah kanan, dapatnya 0 sama dengan 10. Jadi untuk berapapun X, X-nya akan hilang. Tapi, apakah 0 sama dengan 10? Jawabannya tidak kan ya? Jadi di sini selalu salah. Gimana kalau selalu salah? Ya udah berarti tidak ada X yang memenuhi syarat gitu. Ya, jadi bedanya sama nomor 5, dia selalu benar. Kalau nomor 6, dia selalu salah. Jadi langsung aja kita lanjut lagi ke persamaan yang B-nya. Ya, jadi negatif X min 5 sama dengan X plus 5. Ya, negatif X tambah 5 sama dengan X plus 5. Maka di sini X-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kita lihat ke syaratnya. Apakah 0 itu lebih, atau kurang dari 5? Ya kan, X-nya 0 ya, jadi 0 kurang dari 5? Ya, betul ya. Jadi di sini, himpunan penyelesaiannya berarti apa? Himpunan penyelesaian adalah 0, ya, jadi 0 aja. Jadi yang selalu salah nggak usah dipedulikan. Ya, ini bedanya. Kalau yang nomor 5 selalu benar, yang nomor 6 selalu salah untuk yang persamaan A-nya. Sok, silahkan diperhatikan. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
Nah, masih ada 4 soal lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, silahkan dipelajari dulu 6 soal yang telah kita bahas, dan jangan lupa simak video selanjutnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.